Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustaz Maksud Al-Hadi dan Muhammad Shalih Sakti, Bapak-bapak, Ibu, Majelis dan Tadabbur Al-Quran Ma'ruf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 September 2025, tanggal 4 September 2025 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal, kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan kegiatan Tadarus Tadabbur. Mohon maaf, minggu lalu saya izin tidak bisa ikut sehingga nanti punya utang mengulangi ayat 8 sampai 14. Selanjutnya hari ini melanjutkan ayat 15 sampai al-mu'minun. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat diserahkan sepenuhnya kepada Ustaz Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu seluruh jamaah Majelis Tadarus dan Tadabbur Al-Quran Masjid Al-Ma'ruf Rajamulyo yang dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam yang selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai tadarus dan tadabbur Al-Quran kita, absensi. Kemarin yang tidak masuk Pak Habib terhalang oleh karnaval. Ini nama taksih ini karnaval ini. Ngasih. Tapi gitu sih, kan saya dengar. Alhamdulillah sampai saya ketemu kita besok. Ada dari sama keren. Ini saya ini tidak Cirebon. Ya, Prof. Heru kemarin ya. Nama juga. Baik, Bapak Ibu, memberitahukan bahwa tanggal 7 dan 8 terjadi peristiwa gerhana bulan total. Dimulai dari jam mulai ini pun 22 lebih 28 menit lebih 25 detik tanggal 7, berarti hari Ahad tanggal 7 malam ya, itu mulai gerhananya. Lalu berakhir di jam 3 lebih 55 menit lebih 8 detik hari Senin ya, jadi 7 sampai 8 September, jadi Ahad dan Senin. Totalnya itu terjadi gerhana total itu pada jam 1 lebih 52 menit lebih 51 detik totalnya. Maka oleh sebab itu disunahkan untuk
melaksanakan sholat gerhana. Mulai totalnya jam 00.30 itu sampun masuk hari Senin. Di menurut hemat saya jika menyelenggarakan sholat gerhana mulainya ini setengah satu hari Senin dini hari, terus berangkat saking dalam ya tengah malam. Nanti dilanjut dengan sholat malam. Setelah selesai sholat gerhana, sholat malam, terus sahur pindah. Kan hari Senin. Ya, sahur pindah. Kalau kita waktu lepak umpama itu. Baik. Ini saya kira sekedar pemberitahuan. Ini didasarkan pada maklumat Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang sholat gerhana bulan total. Berkata bagi yang masjid-masjid yang tidak menyelenggarakan sholat gerhana disilakan. Adapun saya nanti sholat gerhananya ikut di Banaran di Darul Arqam. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan Tadarus Tadabbur Al-Quran kita surah Al-Mu'minun. Kemarin sudah sampai ayat 14, di mana kesimpulannya belum dibacakan oleh Bapak Haji Daud Samsuri dan tindakan kalau ini. Jadi nanti di rapel mulai ayat 8 sampai 14 dan selanjutnya ini nanti ayat 15. Setelah itu mari kita ikuti bimbingan qiraat dari Al-Ustaz Muhammad Sohanuddin. Silakan Ustaz, ayat 15 dan seterusnya. Mari kita lihat ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum Ibu dan Bapak sekalian, di ayat yang ke-15 ini ada dua huruf guna, yakni mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid berjajar, summa dan inna belum sebagainya. Kemudian yang kedua ada mim mati ketemu dengan ba. Apa ini hukumnya? Bukan tidak sabar, ikhfa sababi. Innakum ba'da dzalika lamayyitun. Jadi bukan tidak samawi, ikhfa samawi. Kita ulang lagi. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian innakum sungguh kalian ba'da dzalika sesudah itu lamayyitun benar-benar akan mati. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Ya, ini melanjutkan kemarin tahapan-tahapan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Ya, nutfah itu sperma ya, selama 40 hari,
kemudian menjadi alaqah, segumpal darah yang nempel di rahim wanita 40 hari juga, lalu mudghah berupa segumpal daging selama 40 hari ya. Maka ketika itu kemudian pada umur 4 bulan itu ditiupkan roh padanya dan Allah perintahkan kepada malaikat untuk menetapkan 4 perkara. Apa ini? Rezekinya, matinya, amal perbuatannya, sengsara dan bahagianya ya. Sengsara dan bahagia, bukan sengsara dan celaka, atau celaka dan bahagianya ya, ada 4 itu. Setelah itu kemudian akan menjadi bentuk yang lain, rupa yang lain, yaitu janin yang sudah bernyawa, bergerak dan bertumbuh kembang. Lalu lahir menjadilah seperti kita semuanya ini. Semula tidak pakai pakaian ya, lalu menjadi punya pakaian. Nanti kemudian setelah nanti dewasa, akhirnya tua. Kemudian ini ayat 15 ini ya. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Nah, jadi kita semua ini adalah camat. Gelar kita apa? Status kita camat ya, calon mati ya. Ini dalilnya ini lamai itu ya, bahasa Arabnya calon mati apa? Camat lamai itu. Baik, kita lanjutkan ayat 16. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Di ayat yang ke-16 ini tetap ada 2 guna, yakni mim bertasdid dan nun bertasdid. Lalu berikutnya kalau di ayat 15 tadi ada ikhfa syafawi, maka di ayat 16 ini ada ilhar syafawi. Kita lihat ada mim mati ketemu dengan ya, sehingga harus dibaca jelas. Innakum yaumal qiyamati. Ini jelas dong, mim mati ketemu dengan ya. Kemudian kiamat, ya ini adalah mat tafi'i. Kemudian ada 1 huruf qalqalah sugro, tub'atsun, yakni ba sukun. Kemudian mat arif lisukun, tub'atsun. Nah, ini baca panjang. Coba kita baca sekali lagi. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Summa kemudian innakum sungguh kalian yaumal qiyamati pada hari kiamat, tub'atsun kalian akan dibangkitkan. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Nah, ini tahapan terakhir. Jadi setelah nanti kita semuanya jadi mati, semuanya meninggal semuanya. Tsumma, Bapak Ibu ketahui dalam tata bahasa Arab, tsumma itu maknanya kemudian, artinya selang beberapa tempo. Tsumma, ada fa. Kalau fa itu artinya kemudian, tapi kemudiannya itu seketika. Ya, biasanya Al-Quran menggunakan kalau setelah selesai sesuatu
lalu beralih ke sesuatu yang lain, kok jedanya itu langsung. Ya, setelah selesai ini langsung, maka dia menggunakan fa. Tapi kalau dari sesuatu ke sesuatu yang lain, ini prosesnya lama, maka menggunakan thumma kemudian. Ya, ini menunjukkan proses yang cukup agak lama. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun.